Selamat pagi teman-teman. Bagaimana kabar kalian pada pagi hari ini? Semoga dalam keadaan baik-baik dan di dalam lindungan Tuhan. Amin. Pada video kali ini saya berbagi kepada teman-teman melalui satu renungan. Karena biasanya setiap pagi itu saya selalu kirim renungan kepada anak-anak yang saya jangkau dan saya layani selama ini. Nah, pada kali ini saya berbagi kepada kita semua dalam satu bagian firman Tuhan dengan judul Jangan Kecut. Firman Tuhan ini terambil dari Yosua pasal 1 ayat 9. Beginilah bunyi firman Tuhan. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu? Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Jangan kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemana engkau pergi. Nah teman-teman, firman Tuhan ini mengingatkan kita untuk tidak kecut. Kecut adalah keadaan yang sedang terjadi dan yang akan terjadi yang mempengaruhi hati dan pikiran kita sehingga membuat kita menjadi apatis, pesimis, gentar, takut, bimbang, bahkan kita bisa menjadi putus asa. Nah teman-teman, mengapa kita sering sekali kecut di tengah-tengah masalah, di tengah-tengah kesulitan yang sedang kita alami? Yang pertama adalah karena kita melihat terlalu besar masalah yang akan kita hadapi. Yang kedua adalah karena kita melihat begitu banyak rintangan dan tantangan yang akan kita lewati. Yang ketiga adalah karena kita melihat kekuatan kita. Kita melihat kemampuan kita dan mengandalkan kekuatan kita. Siapakah kita? Kita adalah orang-orang yang lemah, kita adalah orang-orang yang terbatas. Dan yang keempat adalah karena kita fokus kepada orang-orang yang ada di sekeliling kita. Orang-orang yang tidak mendukung kita, menyakiti kita, bahkan berbuat jahat kepada kita. Nah, kita tahu kan bahwa di dalam hidup ini kita tidak terlepas yang namanya dalam masalah, persoalan, bahkan pergumulan hidup. Semasa kita hidup di dunia ini, kita akan mengalami dan akan melewati setiap persoalan yang ada. Seperti yang sedang kita alami dan kita rasakan bersama pada saat ini. Dampak dari pandemi COVID-19 semuanya tentunya kita rasakan bersama. Sudah 3 bulan kita di dalam rumah. Mungkin ada teman-teman yang sudah mulai lemah, sudah mulai lelah, sudah mulai bosan, sudah mulai stres. Ya mungkin kita sudah tidak bisa bekerja, tidak bisa beraktivitas, tidak bisa mendapatkan uang, tidak ada pemasukan, pekerjaan kita macet total. Yang mulai kita gelisah, mulai kita khawatir. Bahkan kita tidak tahu ke depannya pandemi COVID ini akan berakhir sampai kapan. Kita tidak tahu. Nah teman-teman, dengan keadaan dan situasi yang begitu sulit pada saat ini, belum lagi masalah-masalah yang lain yang kita hadapi, yang kita alami di dalam diri kita. Apakah kita kecut dan taruh hati? Tentunya tidak. Karena firman Tuhan mengingatkan kita pada saat ini, jangan kecut dan tawar hati. Kita tidak boleh kecut karena kita punya Tuhan, karena kita memiliki Allah. Allah yang menyertai kita, Allah yang menolong kita, Allah yang memelihara kita, dan Allah yang berdaulat penuh di dalam seluruh kehidupan kita. Nah teman-teman, dalam firman Tuhan ini, apa yang harus kita lakukan supaya kita tidak kecut dengan situasi dan keadaan dan kondisi yang sedang terjadi pada saat ini? Yang pertama adalah kita mengandalkan kekuatan Tuhan. Kita yang lemah ini, kita yang terbatas ini, mari kita datang kepada Tuhan. Mari kita mengandalkan kekuatan Tuhan. Tuhan kita adalah Allah yang dahsyat. Tuhan kita adalah Allah yang hebat. Tuhan kita adalah Allah yang berdaulat penuh di dalam seluruh hidup kita. Oleh sebab itu mari kita datang kepada Tuhan. Mari kita
menyerahkan hidup kita, menyerahkan diri kita yang penuh dengan keterbatasan ini. Dan kita memprioritaskan, mengutamakan Dia dalam segala sesuatu yang kita lakukan. Yang kedua adalah kita berharap pada pertolongan Tuhan. Keluarga kita, saudara kita, orang-orang yang ada di sekitar kita, pemerintah, bahkan juga dari tim medis terbatas untuk menolong kita, terbatas untuk melindungi kita. Tetapi Tuhan adalah yang menjadi sumber pertolongan kita. Mari kita berharap pada pertolongan Tuhan, karena Tuhan tidak pernah terbatas untuk menolong kita. Tuhan tidak terbatas untuk memelihara kita. Kita bisa berseru kepada Tuhan, kita bisa berdoa kepada Tuhan, kita bisa berelasi kepada Tuhan di tengah-tengah keadaan saat ini untuk mengharapkan pertolongan dan menantikan pertolongan dari Tuhan. Yang ketiga adalah yang harus kita lakukan dalam masa-masa ini supaya kita tidak kecut dan tawar hati. Yang ketiga adalah kita harus percaya pada janji Tuhan. Tuhan tidak pernah berjanji bahwa selama kita hidup di dunia ini kita tidak mengalami yang namanya masalah, persoalan, dan badai kehidupan. Tetapi Tuhan berjanji sekalipun kita melewati badai dan persoalan hidup, Tuhan selalu ada. Tuhan selalu menyertai, Tuhan selalu bersama-sama dengan kita. Seperti yang dialami oleh Yosua ketika Yosua memimpin bangsa Israel menuju tanah Kanaan. Yosua mulai menghadapi bangsanya sendiri yang susah untuk dipimpin. Melewati sungai Yordan yang begitu deras airnya. Menerobos tembok Yerikho yang begitu kuat, tinggi, kokoh, dan sulit untuk dimasuki. Juga menghadapi orang-orang atau bangsa-bangsa lain yang ingin membunuh, menghalangi mereka untuk sampai ke tanah Kanaan. Tetapi Yosua dipimpin oleh Tuhan karena ia percaya kepada janji Tuhan. Nah, saat ini dengan masalah, dengan situasi dan keadaan, mari kita percaya pada janji Tuhan. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Kiranya renungan ini menjadi berkat bagi kita.